Assalamualaikum sahabat koi dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, shalom, salam sejahtera. Salam persahabatan koi untuk kita semua. Sahabat koi, bagaimana kondisi kolam Anda? Mudah-mudahan kondisi kolam Anda tidak ada masalah. Air tetap sling dan selalu jernih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tips bagaimana cara supaya kita memiliki kolam dengan air yang tetap jernih. Tentunya hal ini sudah seperti yang kita ketahui, untuk air jernih adalah yang paling utama kita memiliki filter chamber yang mature. Dalam artian media biologisnya sudah mampu mengolah racun amoniak, sehingga air lebih sehat, lebih jernih, dan lebih cering. Tentunya selain filter mature, banyak lagi hal-hal yang bisa membantu air kolam kita tetap jernih atau tetap sehat. Ya, seperti misalkan kita bisa menambahkan lampu UV, ya, bisa menambahkan lampu UV. Nah, lampu UV sendiri berfungsi untuk menjernihkan air, membasmi alga, membunuh bakteri patogen. Jadi luar biasa sekali fungsinya. Selain lampu UV, apalagi hal yang membuat kolam kita jernih? Yang membuat kolam kita jernih adalah bila kolam kita bebas dari buih dan busa, yang tentu buih dan busa yang merugikan. Jadi untuk buih dan busa itu nanti ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi buih atau busa yang ada di kolam. Ya. Jadi inilah pada kesempatan ini tips mengatasi air berbusa dan berbuih di kolam, ya. Tentunya kita ketahui semua, untuk buih dan busa di kolam berarti ada dua hal yang terjadi, ya. Satu busa dan buih yang menyehatkan, yaitu contohnya itu seperti itu. Busa dan buih yang menyehatkan, ya. Itu dari hasil aerasi air terjun atau waterfall, ya, menghasilkan buih oksigen yang kaya dan busa yang menyehatkan. Cirinya apa? Biasanya kalau kita lihat buihnya itu dalam hitungan 10 detik dia sudah pecah. Nah, itu buih yang kaya akan oksigen, itu buih yang menyehatkan, ya. Tapi supaya buih dan busa itu tidak mengganggu pemandangan, maka usahakan penempatannya sekiranya jauh dari tengah-tengah pusaran kolam, di tengah-tengah kolam, ya. Jadi ini untuk kolam minimalis, ya. Kalau kolam Anda kolam sultan atau kolam yang panjangnya 3-4 meter, no problem, itu nggak jadi masalah karena sentral kolamnya itu agak jauh dari tempat kita memandang. Tapi untuk kolam minimalis yang lebarnya 2 meter, 2,5, panjangnya 2 meter, 3 meter, sebaiknya di tengah-tengah itu kita usahakan jangan ada buih. Nah, ini kadang-kadang walaupun buih itu menyehatkan, buih yang menyehatkan selain dari waterfall juga dari aerasi oksigen dari mesin aerator, ya. Dari mesin aerator kita simpan diffuser. Nah, ini tipsnya itu jangan simpan diffuser kalau saya pribadi, ya, di tengah-tengah. Walaupun di tengah saya itu bottom drain saya itu di tengah, saya tidak menempatkan diffuser di tengah. Kenapa? Karena kolam saya kolam yang mini. Ukurannya 2,2 kali 2 meter. 2,2 kali 2,4 meter itu ukuran full kolamnya, ya. Jadi kalau diffusernya ditaruh di tengah, buihnya banyak, merayap-rayap, ikannya sehat, airnya sehat, cuman ikannya sulit dipandang, ya. Ikannya sulit dipandang, ikannya sulit kita lihat keindahannya. Kenapa?
karena buih semua kolamnya gitu ya. Gitu. Jadi buih itu ada dua macam, buih yang menyehatkan dan buih yang tidak menyehatkan ya. Nah, buih yang menyehatkan lagi itu ada penempatannya, harus kita pandai-pandai menempatkan. Kecuali bila bottom drain Anda ada dua di sudut satu karena dekat dengan sudut sini, sudut satu lagi di sana, di tengah-tengahnya kosong, nggak jadi masalah, disimpan diffuser di sana nggak ada masalah. Karena diffuser aerator bila ditempatkan di tengah-tengah BD atau di BD juga, itu ada manfaatnya untuk membuat arus vertikal. Jadi arus vertikal itu arus dari BD keluar gelembung, nanti dia balik lagi ke atas, ke bawah, naik ke bawah, menyedot, mengambil kotoran untuk menyerap ke bottom drain gitu ya. Tapi kalau misalkan kolamnya minimalis, bottom drainnya di tengah, usahakan jangan pakai diffuser karena itu akan mengganggu sekali ya. Apalagi diffuser Anda levelnya udah LP60, LP100 ya, udah yang kapasitas besar ya. Nah, itu sangat buihnya menyehatkan tapi mengganggu pemandangan ikan. Oke, yang tadi ingat-ingat, yang pertama adalah buih dan busa yang menyehatkan. Nah, ini ada juga yang kedua, buih dan busa yang tidak menyehatkan, yang menyebabkan ekosistem kolam menurun kualitasnya. Ya, itu cirinya itu buih dan busa itu dia menggumpal, cenderung dia buihnya lama-lama mengumpul, kadang mengumpul di samping dinding kolam, kadang menyebar merata ke kolam, dan pecahnya sulit sekali. Hitungannya agak lama dia baru pecah. Kadang-kadang saking sulit pecahnya, akhirnya dia lama-lama menggabung jadi buih-buih kecil. Akhirnya itulah merapat buihnya dan berserak-serak buihnya. Nah, itu tandanya buih yang merugikan, dalam artian buih yang kurang menyehatkan ya. Walaupun sudah dripping air, kadang masih sering timbul buih-buih itu ya. Nah, itu jadi kita harus bedah masalahnya nih, kenapa buih yang tidak menyehatkan itu terjadi di kolam kita ya. Jika terjadi buih pada kolam kedua ini, pada tipe yang kedua ini buih yang merugikan, berarti itu adalah dissolved organic compound di kolam Anda meningkat kadarnya ya. Jadi dissolved organic compound itu atau DOC itu berasal dari kotoran yang masuk bisa dari luar kolam, dari sisa pakan yang tidak tercerna, bisa dari pup ikan gitu ya. Jadi akhirnya apa? Daun-daun kering yang masuk kolam menjadi busuk, maupun urin-urin ikan yang terlarut dalam air ya gitu. Nah, itu bila lama kelamaan DOC-nya semakin tinggi ya, maka akibatnya apa? Ya akibatnya tadi beban kerja filter mekanis lebih berat, kurang maintenance, akhirnya masuk ke beban biologis, akhirnya kurang sempurna pengolahannya, akhirnya kembali lagi dan menjadi buih yang dia merapat. Kenapa? Karena kadar dissolved organic compound di dalam kolamnya itu meningkat gitu ya. Solusinya apa? Solusinya yang pertama kita bisa buat arus. Kita bisa buat pakai arus di kolam ini untuk memutar supaya organic compound, dissolved organic compound itu cepat tersedot ke dalam bottom drain gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga bisa memperkuat skimmer. Jika skimmer Anda ini tidak kuat sedotannya, bisa pakai tambahan pompa atau memperbesar pompa utama agar sedotan skimmernya airnya kuat. Nah, ini lihat di kolam saya ini sedotan skimmernya walaupun nampaknya landai, tapi dia lumayan untuk menyedot kotoran minyak, menyedot dissolved organic compound yang ada di dalam kolam saya gitu ya. Untuk skimmer, lihat fungsi untuk mempercepat arus di skimmer, bisa teman-teman sahabat koi yang tercinta bisa lihat di link tips tentang skimmer kolam koi. Terus untuk
supaya kadar dissolved oksigennya juga, kadar dissolved komponnya juga kita bisa minimalisir, kita bisa juga memberikan pakan jangan berlebihan ya. Intinya pemberian pakan tuh boleh 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali boleh saja ya. Intervalnya kalau bisa 1,5 sampai 2 jam ya. Dan jangka waktu pemberian makan itu antara matahari mulai terbit sampai matahari mulai terbenam. Ingat ya, antara matahari mulai terbit sampai matahari mulai terbenam. Karena apa? Karena di situ kolam kaya akan oksigen ya. Jangan terbalik nih. Jangan malam-malam kita memberikan makan. Nah, itu metabolisme ikan sedang kurang bagus ya. Kadar oksigen di kolam sedang berebut. Ya, akhirnya apa? Akhirnya feses ikan tidak terurai sempurna, ikan tidak memiliki lambung. Ikan makan aja, feses langsung terbuang. Feses tidak terurai sempurna, itulah yang meningkatkan kadar dissolved organic compound di kolam ya. Hal lainnya bisa juga teman-teman menambahkan pasukan pembersih alami, yaitu ikan yang bermain di dasar dalam kolam. Untuk apa? Untuk mengambil berbagai macam sisa kotoran. Banyak ikannya modelnya ya. Dulu saya pakai model ikan lele hias ya. Ya, tapi karena saya kadang-kadang sering pakai sinking pelet dan sering berebut, akhirnya ikan lele hias itu saya tarik. Nah, sekarang saya hanya pakai pasukan dragonfly itu ya. Saya pakai pasukan dragonfly itu, saya kalau teman-teman lihat itu di sudut situ tuh. Nah, itu dragonfly saya ya. Ikan sapu-sapu albino ya. Nah, itu ikan naga saya ya. Ada 3 teman-teman di kolam ini. Fungsinya apa? Dia akan keliling malam hari 24 jam mesin pembersih organik, dissolved organic compound ya, secara alami ya. Untuk teman-teman yang rasanya khawatir ya nggak usah dipakai ya. Tapi kalau saya sangat cocok sekali dengan ikan sapu-sapu albino ini, saya cocok sekali ya. Ikannya sisiknya keras luar biasa ya, bisa melukai koi ya. Tapi terus terang bagi saya ini, saya pribadi cocok ya. Alhamdulillah ikan di kolam saya juga sudah saling bersahabat, jadi hampir jarang ada yang terluka ya. Hampir jarang ada yang terluka ya itu. Nah, kembali lagi, sisa pakan dan kotoran yang lambat masuk ke bottom drum maka akan terlarut di dalam kolam. Terlarut di dalam kolam akhirnya menjadi dissolved organic compound yang tinggi di dalam kolam. Untuk itu, hal lain supaya buih dan busa di kolam Anda juga tidak terjadi buih dan busa yang merugikan, kapasitas kolam Anda harus tinggi. Kapasitas kolam Anda harus tinggi, di atas 2 kali volume kolam. Kalau volume kolam Anda 2 kali 2 kali 1, 2 panjang kali 2 lebar kali 1 dalam, berarti volume kolam Anda 4. Ya, 4 ton, 4.000 liter. Maka kapasitas pompanya 2 kali 4.000 liter. Minimal itu 8.000 liter. Di atas itu 12.000 liter, 1.000 liter atau 16.000 liter itu boleh ya. Sepanjang chamber pompa Anda tidak tekor. Itu akan mempercepat kotoran ikan, feses ikan kesedot ke dalam chamber filter. Akhirnya apa? Dissolved organic compound di dalam kolam ini sedikit ya. Akhirnya apa? Air kolam tetap sehat. Nah, itulah yang mencegah terjadinya buih-buih yang merugikan gitu ya, teman-teman. Bagaimana caranya supaya dissolved organic compound di dalam kolam kita juga bisa kita minimalkan? Jadi saya pribadi ini selain pakai chamber utama, saya pakai chamber tambahan. Ini chamber utama di tempat saya duduk di sini, chamber tambahannya adalah chamber tong. Nah, itu chamber tong. Nah, chamber tong itu saya tarik dari pakai pipa ini. Pipa di sini, di bawah pipa ini ada titik dead spot yang benar-benar tidak tidak bisa terambil oleh bottom drum saya yang ada di pusat seperti ini. Jadi saya tarik titik dead spot saya tarik, saya hubungkan, saya ke dalam pompa, tarik lagi ke dalam filter tong. Di chamber filter tong itu ada 100% jaring layan, di atasnya jet map, masuk kemari ke chamber kedua, 100% batu apung, ada jet map, masuk lagi kemari, di sini ada oyster dan masuk kemari.
air sudah jernih. Di sini saya kasih lampu UV, di sini saya cabang masuk sini, di sini saya ada media biologis lagi masuk kemari, air juga sudah sling dan sehat ya. Jadi dimanapun kita punya kolam bisa kita manfaatkan untuk memperjernih kolam ini, lakukan dan rekayasa ya. Jadi hal yang tadi adalah menambah tarikan pompa untuk menarik kotoran pada titik-titik dead spot ya itu. Oke, tadi yang pertama dissolved organic compound yang meningkat. Yang kedua adalah air berbuih dan berbusa yang busanya itu sangat mengganggu pemandangan, airnya keruh, tidak jernih. Itu bisa disebabkan karena parameter air kolam jelek. Parameter air kolam jelek mana? Kadar amoniak meningkat. Ya tadi kaitannya dengan dissolved organic compound yang tinggi. Solusinya bagaimana? Solusinya ada dua. Satu, dripping dan backwash chamber mekanis. Yang kedua, tambahkan bakteri starter ya. Jadi satu, dripping dan backwash chamber mekanis. Lanjut dengan menambahkan bakteri starter, itu untuk meningkatkan parameter air yang jelek akibat kadar amoniak meningkat ya. Jadi amoniak itu racun, meningkat berarti pembasmi racunnya kurang. Siapa pembasmi racunnya? Pembasmi racunnya adalah bakteri nitrifikasi. Apa itu? Bakteri nitrobakter. Nah, bakteri nitrobakter kenapa itu berkurang daya kerjanya? Banyak sebabnya. Kenapa? Satu, karena makanannya atau kerjanya terlampau berat ya, lawannya terlampau berat, amoniak terlampau berat. Kenapa amoniaknya berat? Karena lolos dari media mekanis. Media mekanisnya sudah kurang powerful, saking kotornya akhirnya jebol kotoran-kotoran juga ke dalam media biologis. Akhirnya si beban kerja media biologisnya lebih berat lagi. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya harus dua. Pertama, kita dripping air atau dilanjutkan dengan backwash chamber mekanis ya, bersihkan semua. Yang kedua adalah membersihkan chamber biologis, bisa dengan disemprot saja ya. Lalu dilanjut dengan memberikan bakteri starter ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan dua hal ini parameter air kita bagus, meningkat kualitasnya, kadar amoniak sedikit. Nah, hasilnya apa? Nanti kolam pun akan lebih bebas dari buih dan busa gitu ya. Hal yang lain yang ketiga adalah buih dan busa jelek bila mana kita menempatkan batu zeolit yang salah ya. Pertama, kita menggunakan batu zeolit menempatkan di chamber mekanis. Akhirnya apa? Batu zeolitnya bercampur-campur dengan kotoran, akhirnya gampang jenuh, gampang menyerap zat-zat kotor itu. Akibatnya apa? Saking jenuhnya zeolit akhirnya bisa mengakibatkan air pun kembali dengan kurang baik, membawa buih dan busa gitu ya. Buih dan busa yang saling sangat mengganggu disebabkan apa lagi? Yang keempat, itu disebabkan oleh ikan yang brojol telur ya. Jadi kalau ikan di sini ini ada ikan betina, sudah saatnya kawin, banyak jantannya, ada kemungkinan dia bisa brojol telur di dalam kolam ya. Solusinya bagaimana? Ya kalau kita lihat betinanya sudah kira-kira sudah gendut, sudah apa, dia sudah dikejar-kejar di pepet-pepet jantannya, jadi diangkat, ditaruh di dalam bak karantina. Kalau Anda tidak mau mijah, dikasih aerator yang kenceng biar dia agak stres, agak goyang-goyang terus. 2-3 hari ikan sudah brojol telurnya gitu ya. Gitu. Tapi harus diingat kalau sudah brojol telurnya, kalau Anda kasih jantan gitu ya, harus cepat diangkat. Kalau enggak bisa bengkok itu betina ya. Luar biasa kalau udah kawin tuh bisa sepak-sepakan kalau di dalam bak karantina itu ya. Tuh. Jadi kita ulangi lagi kawan-kawan, buih yang merugikan itu bisa disebabkan satu, meningkatnya dissolved organic compound yang ada dalam kolam ya, kotoran-kotoran yang mengendap di dalam kolam. Yang kedua, itu parameter air kolam jelek ya, karena feses ikan banyak, tidak mudah terurai ya. Yang ketiga adalah bila kita menempatkan batu zeolit yang salah penempatannya atau media kimia yang salah penempatannya.
menempatkan batu zeolit pada chamber mekanis, menempatkan karbon aktif pada chamber mekanis. Nah, itu akan cepat sekali menyebabkan air berbuih dan berbusa, ya. Yang keempat itu adalah ikan brojol telur, ya. Yang kelima, jika pemberian garam berlebihan pada saat pengobatan, ya, itu bisa mengakibatkan buih dan busa pada kolam. Yang keenam, ini yang paling sering terjadi pada kolam outdoor, itu adalah karena terjadinya blooming alga, ya. Terjadinya blooming alga. Jadi blooming alga itu terjadi meningkatnya kadar CO2 dan banyak plankton yang mati, ya. Maka airnya akan menjadi hijau, lama-lama keruh dan akhirnya berbuih-buih, lengket. Nah, itu kenapa? Itu kadar CO2 meningkat, ya, banyak plankton yang mati. Jadi kalau kolam outdoor, ya, syaratnya itu satu, pompa harus deras, harus kuat gitu, ya. Kalau bisa ada lampu UV, ya. Itu. Ketiga juga rekayasa atapnya itu jangan 100% tertutup. Ada sedikit yang kita rekayasa untuk tutup supaya matahari tidak full 100%. Kenapa? Ini kita kolam untuk dinikmatin keindahannya. Kecuali kolam outdoor Anda, kolam outdoor untuk pembesaran yang fokus untuk membesarkan saja di tengah sawah, di tengah ladang, itu no problem, tanpa atap pun nggak jadi masalah, ya. Bahkan plankton yang hijau yang hidup itu dengan alami menjadi makanan yang sangat bagus. Tapi kalau untuk kolam hias, kolam yang minimalis kayak gini, seusaha mungkin jangan sampai terjadi alga blooming, gitu, ya. Jadi tadi solusi alga blooming adalah beri atap semi permanen, pasang lampu UV, kasih arus yang deras, penambahan oksigen yang kencang. Itu untuk solusi supaya tidak terjadi blooming alga. Oke, sahabat koi tercinta, kiranya itu saja bahasan topik kita kali ini. Jangan lupa supaya buih atau kolam Anda adalah buih yang sehat, jagalah parameter ekosistem Anda dengan baik, ya. Jadi kalau parameter ekosistem kita baik, airnya akan tidak ada disolvent oksigen, tidak ada kotoran yang mengendap karena cepat ditarik sama ditarik pompa, ya. Masuk terfilter, filternya juga bagus, rajin rutin back to chamber mekanis, dalam konsisten dalam beberapa periode menambahkan bakteri starter, menempatkan lampu UV, ya, memberikan rekayasa air oksigen. Itu akan membuat parameter air kita menjadi menyenangkan bagi ikan. Jadi ikan itu senang dengan air yang sehat dan kaya oksigen. Owner plusnya apa? Plus air yang celing dan jernih, ya. Untuk itu keep spirit, jaga kesehatan ikan koinya dengan terus menjaga ekosistem kolamnya tetap sehat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, shalom. Salam sejahtera, salam untuk persahabatan untuk kita semua. Salam koi untuk persahabatan.